Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat IT, perkenalkan saya Ulan Ceheningsi dengan NIM 230209500008, kelas PTIKA Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan materi terkait yang telah dijelaskan minggu lalu oleh dosen mata kuliah Komunikasi Data yakni Bapak Fadil Rahman Baso terkait materi multiplexing. Selamat menyaksikan, dadah! Nah, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Cara umum multiplexing adalah dengan mengkombinasikan sejumlah sinyal berkecepatan rendah melalui satu saluran berkecepatan tinggi. Perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Nah, pada gambar yang tampil menyatakan bahwa multiplexer harus dihubungkan ke demultiplexer melalui satu saluran tunggal. Kemudian, saluran mampu membawa saluran N-channel yang terpisah. Selanjutnya, multiplexer menggabungkan multiplexing data dari jalur input dan mentransmisikannya melalui jalur berkapasitas tinggi. Kemudian, demultiplexer menerima aliran data yang sudah dimultiplexing, kemudian memisahkan data berdasarkan channel, lalu mengirimkannya. Adapun tujuan multiplexing yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara memaksimalkan data yang diantar di atas satu media penghantar. Terus yang kedua, meminimalisir biaya transmisi data dengan cara mengurangi penggunaan satu media penghantar antara komputer host dan terminal. Nah, kemudian apa sih alasan penggunaan multiplexing? Yang pertama, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Terus yang kedua, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Lalu yang ketiga, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita masuk pada teknik multiplexing. Di antaranya ada frequency division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi, total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Pada FDM itu sendiri, berbagai channel dikombinasikan ke dalam satu signal pembawa untuk ditransmisikan. Kemudian, frekuensi pembawa tidak saling tumpang tindih. Lalu channel dipisahkan oleh band pelindung atau sering kita dengar dengan guard band. Lalu channel dibawa oleh frekuensi. Nah, ini merupakan sinyal analog yang digunakan sebagai media pengirim sinyal digital dari 0 dan 1 dalam sistem komputer. Contohnya siaran radio atau TV. Teknik multiplexing selanjutnya ada time division multiplexing atau sering kita dengar dengan TDM. TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakaian saluran atau user. Pada TDM, metodenya ini melewatkan banyak data pada sebuah satu sinyal dengan dibagi dalam beberapa segmen atau frame. Kemudian, pengiriman data menggunakan TDM dilakukan dengan mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut dikirimkan. TDM ini digunakan untuk transmisi sinyal digital seperti GSM pada telepon dan lain sebagainya. Pada gambar yang tampil ini menunjukkan jenis-jenis TDM. Adapun gambar yang pertama yaitu jenis asinkronus TDM, yang dimana kedudukan data yang dikirim tidak bersifat tetap. Kemudian pada gambar yang kedua termasuk jenis sinkronus TDM, yang dimana kedudukan data yang dikirim bersifat tetap. Sebagai penutup dari presentasi saya mengambil kutipan dari Bill Gates, bahwa multiplexing adalah kunci untuk masa depan komunikasi yang lebih efisien dan terkoneksi.
Dan sekarang kita telah mempelajari tentang multiplexing. Saya harap kita semua dapat melihat bagaimana teknik ini digunakan di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dan pelajari lebih lanjut tentang teknologi ini dan bagaimana hal itu dapat membantu kita membangun masa depan yang lebih terhubung. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye!